saudara sekalian, hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami akan memberikan panduan melakukan perjalanan dari arah Pemalang ke Purbalingga yang terkenal sebagai jalur tengkorak, yaitu jalur antara Cingkrik sampai Banyuman di Taman. Mari kita ikuti jalurnya agar kita semuanya selamat. Hati-hati keluarga menunggu di rumah. Sabar dan tawakal saja kepada Yang Maha Kuasa. Inilah Duku Cingkrik. Duku Cingkrik masuk wilayah Dusun Banyuman, Desa Telapor. Dan pertigaan di sini yang akan kita lanjuti atau kita ikuti pertama adalah pertigaan atau pertelon Cingkrik. Berawal dari pertemuan inilah yang kita akan memasuki jalur tengkorak, jalur maut yang secara periodik itu membawa korban, harta benda maupun nyawa. Oleh sebab itu kita bisa mengenal di daerah ini dan bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Tikungan ini memang cukup tajam dan terjal, panjang serta berkelok. Apalagi jalannya tidak begitu terang karena di kanan kiri masih terdapat pohon bambu, sehingga pada saat gelap cuaca di sini, pemandangan di sini menjadi lebih gelap. Hal yang sering terjadi kecelakaan di sini adalah karena rem blok. Banyakkan truk atau bis yang bermuatan tonase tinggi itu sudah mulai mengerem dari arah perbatasan Belik dan Karangreja, sehingga kampas remnya sudah panas, ya. Kemudian di sini menekuk, nikuk, dan tajam, panjang lagi, sehingga barangkali kampas remnya sudah panas, maka di sini blok. Oleh sebab itu, langkah pertama rem dan lain sebagainya baik. Faktor utama yang lain adalah karena supir lelah dan mengantuk. Ini banyak sering terjadi. Selain lelah dan mengantuk, kebanyakan mereka adalah anak-anak muda yang sedang mabuk. Artinya konsentrasi untuk mengendari kendaraan itu kurang sama. Kalau mengantuk lebih baik beristirahat dulu di rest area Karangreja. Selain faktor secara fisik, juga di sini ada faktor-faktor magis yang dipercaya dan memang sering terjadi, dibuktikan oleh para pelaku supir pengendara yang mengalami kecelakaan, yaitu adanya unsur-unsur magis. Ya, kita bisa menelisik nanti di bawah. Ya. Hati-hatilah berkendara di sini, tidak usah ngebut. Kondisi kendaraan dalam kondisi fit, kondisi kita juga fit, segar, pikiran jernih, ya. Baca doa sebelum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Dan di sepanjang jalan kita selalu berzikir kepada Allah. Ya. Usahakan konsentrasi penuh, jangan bersendaguro atau bermain HP atau konsentrasi kurang. Ketika posisi kendaraan di jalan, konsentrasi saudara ada di mana? Ini banyak.
sedetik bahkan beberapa 0, detik konsentrasi terbuang, konsentrasi hilang, maka kecelakaan bisa terjadi saja. Itu. Semoga kita selalu pertolongan yang paling banyak menelan korban baik secara periodik, apalagi menjelang hari raya, kecelakaan banyak terjadi. Ya. Rambu-rambu juga sudah banyak dipasang. Terjadi kecelakaan biasanya adalah karena remblong. Gunakan gigi rendah. Jangan kebut saudara, ingat nyawa itu tidak ada gantinya. Santai saja lewat jalur ini. Usahakan jangan sampai remblong, mengantuk, atau mabuk. Karena memang faktor utama yaitulah harus konsentrasi penuh di sini, ya. Daerah paling rawan kecelakaan udara. Hati-hati dan santai saja. Usahakan posisi badan kita fresh. Awas, daerah sini daerah rawan kecelakaan. Awas, rem kita jangan sampai lupa. Itulah. Peringatan ini jelas terpasang di sini, jadi kita harus bisa melihat peringatan. Ya. Selain adanya remblong, ngantuk atau lelah, kemudian adanya kurang konsentrasi atau mabuk. Ada cerita lagi berikutnya di Pertelon Nyai Misri, di tempat yang paling banyak kecelakaan. Mari kita lihat. Jalur berikutnya adalah jalur pertigaan Pertelon Nyai Misri. Penamaan Nyai Misri adalah kepercayaan masyarakat, karena disitulah konon roh Nyai Misri, seorang perempuan nakal yang meninggal dunia tertabrak mobil di sekitar itu. Pertelon ini memang betul-betul jalur tengkorak, jalur yang sungguh rawan kecelakaan lalu lintas. Saking banyaknya kecelakaan di sini dibuat patung Mona Lisa, monumen anti kecelakaan lalu lintas. Jagalah keselamatan Anda. Ini daerah Lawan Pakah, ya. Monumen anti kecelakaan lalu lintas. Tidak usah ngebut-ngebut di sini, santai saja. Pakailah gigi rendah, jangan gigi atas, ya. Kalau kita lihat pemandangan di sini sangat indah, itu bukit pegunungan di bawahnya itu sangat indahnya.
efek yang sering terjadi di sini, menurut para korban ataupun terutama para pengendara atau supir, itu mengalami hal-hal aneh di stasiunnya. Hal itu kebanyakan karena ketika remblong, seharusnya arah kendaraan itu selamat, jangan sampai dimasukkan ke jurang ini. Ini adalah jurang yang terjal. Atau kebanyakan seharusnya diarahkan ke jalur penyelamat. Itu sudah ada jalur penyelamat. Tapi anehnya, konon orang-orang yang mengalami kecelakaan ini biasanya melihat bahwa di seputar jalur penyelamat itu bukan merupakan areal secara fisik itu jalur penyelamat, tetapi merupakan rumah-rumah atau istana-istana yang banyak ada di lokasi situ. Jadi mereka terpaksa sekali tidak bisa menerobos istana-istana itu, justru kendaraan diarahkan ke arah kanan kiri, ya, sehingga sering terjadi menabrak bukit, ya, tabrakan ke bukit, ya. Dan yang paling banyak itu adalah ke jurang sebelah kanan sana, jurang yang paling bawah sana itu. Tuh di sana itu. Jalur sana itu jalur paling pembuangan kecelakaan di sana. Jalur berikutnya yang di bawah adalah jalur Bayemanata, ya. Kita akan lihat ke sana kondisi pertigaan jalur Bayemanata itu. Saudara sekalian, ini adalah pertemuan yang masih termasuk wilayah Bayuman, disebut juga pertemuan Bayuman Atas, dan tempat ini juga termasuk tempat yang paling rawan, paling banyak terjadi sering kendaraan yang nyosor ke wilayah ini karena remblong. Itu kebanyakan kendaraan itu ke wilayah itu terbang ke sana, seharusnya belok kanan, tapi meluncur lurus ke wilayah itu. Ya, oleh sebab itu hati-hati saja di sini, karena memang daerah sini paling rawan. Tempat ini tidak usah saling mendahului, lambat saja, ya. Seperti truk ini juga jalannya lambat sekali agar selamat, ya. Usahakan posisi driver tenang, ya. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang kurang bisa diperhitungkan, terutama hal-hal yang menyangkut masalah kepribadian dan kesabaran. Hati-hati, lebih baik ingat keluarga Anda menunggu di rumah. Ini adalah menuju ke pertemuan atau pertigaan Bayuman. Jalurnya memang menikung dan menanjak, dan di sebelah kanan kirinya itu merupakan jurang-jurang yang panjang. Jika melewati jalur ini tidak usah terburu-buru atau tergesa-gesa, santai saja, jangan ngebut, ya, karena efek dari ngebut adalah benjut. Selain remblong, biasanya kecelakaan yang terjadi di sini yang dari bawah, yang dari arah Probolinggo ke Malang, biasanya karena telat oper gigi. Mereka masih menggunakan gigi tinggi, sementara seharusnya sudah dari bawah, dari arah Taman Kalikesing itu sudah mulai oper gigi rendah. Ya. Hati-hati di jalan sini karena kadang-kadang apalagi waktu hujan, licin, ya, berlekuk-lekuk dan menikung. Untung di sini
sudah ada jalur pengaman, marka jalan juga sudah lengkap yang mengingatkan kita untuk hati-hati di jalan.